Om Swastiastu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Niputu Amberly Okarini, NIM 240101044. Saya dari kelas K dari Program Studi Informatika jurusan Komputer Akuntansi Bisnis. Pada video kali ini saya akan menjawab soal ujian tengah semester dari mata kuliah e-bisnis dengan dosen pengampu Bapak Iputu Arya Mulyawan. Selamat menyaksikan. Baik, soal yang pertama, sebutkan perbedaan bisnis tradisional dan e-bisnis. Jadi, perbedaan antara bisnis tradisional dan e-bisnis itu sendiri mencangkup beberapa aspek, di antaranya yang pertama, cara beroperasi, di mana bisnis tradisional dijalankan secara fisik melalui toko, warung, kantor, dan sebagainya yang masih sangat mengandalkan interaksi secara langsung. Sedangkan e-bisnis itu sendiri sudah melalui media internet sehingga transaksi dan juga komunikasinya berlangsung secara online. Yang kedua, media pemasaran, di mana bisnis tradisional ini masih menggunakan media cetak seperti majalah dan koran, kemudian media radio, dan juga masih memberlakukan sistem tatap muka untuk memasarkan produknya. Sedangkan e-bisnis itu sendiri sudah melalui media digital di mana menggunakan media seperti email, platform, website, dan juga e-commerce atau lain sebagainya untuk memasarkan produk mereka. Kemudian yang ketiga, jangkauan pasar, di mana bisnis tradisional hanya menjangkau wilayah geografis tertentu, sedangkan e-bisnis sudah mampu mencapai tingkat global di mana tidak adanya batasan lokasi. Kemudian yang keempat, efisiensi dan juga biaya, di mana bisnis tradisional masih sangat membutuhkan biaya yang cukup tinggi karena mereka masih memberlakukan toko secara fisik dan juga karyawan yang bekerja secara langsung untuk melayani dan menjual produk dari milik mereka sendiri. Sedangkan e-bisnis sudah berkurang biaya yang dibutuhkan karena sebagian proses berlaku atau berjalan secara online. Dan yang terakhir yaitu di mana interaksi dengan pelanggan. Bisnis tradisional masih sangat berpegang teguh untuk melakukan interaksi antar pelanggan dan juga penjual secara bertatap muka atau secara langsung. Sedangkan e-bisnis sudah melalui media digital seperti chat dan email, sehingga mereka tidak perlu lagi datang ke toko secara langsung, hanya melalui internet saja. Soal nomor 2. Metode pengembangan sistem apa yang paling cocok digunakan untuk membangun sistem e-bisnis? Jelaskan. Metode pengembangan sistem yang paling cocok digunakan untuk membangun e-bisnis adalah Scrum, di mana Scrum merupakan bagian dari metodologi Agile. Scrum ini adalah kerangka dasar di dalam metodologi Agile yang digunakan untuk mengelola dan juga mengembangkan produk secara interaktif, di mana di dalam e-bisnis, Scrum memungkinkan suatu tim untuk dapat lebih cepat beradaptasi terhadap perubahan kebutuhan pasar dan juga perubahan teknologi yang ada. Secara garis besar, tujuan metode Agile adalah yang pertama, high value and working app system, software yang diciptakan berfungsi baik, nilai jualnya tinggi, dan biaya pembuatannya rendah. Yang kedua, iterative, incremental, evolutionary, pengembangan software terbuka dengan perubahan di mana tim mampu bekerja dengan singkat dalam menambah fitur sesuai kebutuhan konsumen. Dan yang ketiga, cost control and value-driven development. Software dikembangkan dengan sesuai kebutuhan pengguna dengan waktu dan biaya pengembangan yang dikontrol. Soal nomor 3. Apa saja cakupan materi dari UU ITE nomor 11 tahun 2008? UU ITE nomor 11 tahun 2008 merupakan salah satu respons strategis dari pemerintah terhadap perkembangan teknologi informasi dan juga globalisasi yang ada. Adapun cakupan materi dari UU ITE tersebut diantaranya yang pertama pengakuan terhadap informasi dan juga dokumen elektronik.
Yang kedua, tanda tangan elektronik. Yang ketiga, transaksi elektronik. Yang keempat, penyelenggaraan sistem elektronik. Yang kelima, tindak pidana informasi dan transaksi elektronik atau cybercrime. Dan yang keenam yaitu peran pemerintah. Soal nomor 4. Apa yang dimaksud dengan analisis SWOT? Serta lakukan analisis SWOT untuk satu e-commerce yang ada di Indonesia. Nah, analisis SWOT merupakan salah satu metode analisis yang digunakan untuk menentukan topik atau pembahasan yang dilihat dari 4 sisi yang berbeda, di mana analisis SWOT dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama itu kekuatan atau strength, yang menjelaskan mengenai unsur kekuatan atau kelebihan yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Kemudian yang kedua, kelemahan atau weakness, menjelaskan mengenai unsur kekurangan atau kelemahan yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Yang ketiga, peluang atau opportunities, menjelaskan mengenai kesempatan atau peluang yang dimiliki perusahaan untuk mengembangkan usahanya. Dan yang keempat yaitu tantangan atau threats, menjelaskan mengenai apa saja kemungkinan tantangan yang akan dihadapi oleh perusahaan ketika menjalani usahanya. Salah satu contoh e-commerce di Indonesia adalah TikTok Shop. Hasil dari penerapan analisis SWOT terhadap e-commerce TikTok Shop adalah sebagai berikut. Yang pertama, strength, memiliki reputasi yang tinggi di Indonesia dan memiliki banyak program yang menarik bagi konsumen. Yang kedua, weakness, hanya dapat digunakan ketika memiliki akses internet dan adanya risiko penipuan yang dilakukan oleh oknum penjual. Yang ketiga, opportunities. TikTok Shop termasuk ke dalam bisnis yang dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun. Yang keempat, threat. Adanya mindset masyarakat yang menganggap belanja online adalah salah satu bentuk pemborosan serta keadaan ekonomi global yang berbeda-beda. Soal nomor 5. Sebutkan apa yang menjadi hambatan e-bisnis di Indonesia. Yang menjadi hambatan e-bisnis di Indonesia ada beberapa macam. Di antaranya yang pertama, keamanan cyber atau cybercrime. Ini adalah ancaman terhadap data dan transaksi yang membuat calon konsumen merasa ragu untuk melakukan transaksi secara online. Yang kedua, persaingan yang ketat. Banyak pelaku usaha yang menuntut diferensiasi terhadap produk atau usaha yang mereka tawarkan agar dapat bersaing di pasaran. Yang ketiga, kepercayaan konsumen. Adanya kekhawatiran terhadap terjadinya penipuan dan juga kualitas produk yang seringkali di luar ekspektasi. Yang keempat, logistik dan pengiriman. Pengiriman yang cepat dan andal belum dapat tercapai. Hal ini dikarenakan kondisi geografis di Indonesia, terutama di daerah terpencil, berbeda-beda dan sulit untuk beradaptasi. Yang kelima, infrastruktur yang terbatas. Akses internet terutama di pedesaan dan lokasi terpencil belum merata, sehingga proses e-bisnis belum dapat secara efektif berjalan. Yang keenam, SDM yang kurang, di mana maksud dari SDM yang kurang ini adalah pelaku usaha belum memiliki keterampilan untuk memasarkan usahanya menggunakan media digital atau elektronik ini. Dan yang terakhir adalah adanya regulasi yang tidak pasti. Ketidakpastian hukum dapat menghambat e-bisnis untuk mengembangkan dan berinovasi terhadap usahanya, termasuk untuk melakukan investasi di kemudian hari. Soal yang keenam, apa saja aktivitas dari business to consumer atau B2C? Aktivitas atau kegiatan utama dari business to consumer atau B2C ada beberapa tahapan. Di antaranya yang pertama, penjualan produk. Menjual produk atau layanan langsung kepada konsumen baik melalui toko secara fisik ataupun secara online. Yang kedua, pemasaran digital. Menarik konsumen dengan mempromosikan produk melalui media digital seperti media sosial. Yang ketiga, personalisasi. Memberikan pengalaman belanja yang menarik bagi konsumen sesuai dengan preferensi mereka. Yang keempat, layanan pelanggan.
memberikan dukungan responsif dan juga kebijakan purna jual yang jelas. Yang kelima itu ada manajemen stok inventaris dan juga logistik, mengatur tentang stok inventaris dan juga pengiriman agar sesuai dan tepat waktu. Dan yang terakhir ada analisis data konsumen. Analisis data konsumen adalah menggunakan data konsumen untuk menindaklanjuti terkait kebutuhan tren pasar dan kebutuhan akan produk-produk yang sesuai dengan minat pembeli. Soal yang ketujuh, jelaskan evolusi B2C di Indonesia. Evolusi B2C di Indonesia atau siklus B2C di Indonesia ada 5 era, yaitu yang pertama era tradisional atau sebelum tahun 2000, di mana transaksi masih dilakukan secara fisik dengan metode tunai dan minimnya teknologi yang ada. Kemudian yang kedua yaitu awal e-commerce, terjadi pada tahun 2000 sampai dengan 2010. Ini mulai munculnya platform awal dan juga adanya internet namun masih sangat terbatas. Kemudian yang ketiga yaitu pertumbuhan marketplace, terjadi pada tahun 2010 sampai dengan 2015, di mana pada era ini munculnya berbagai marketplace dan juga mobile apps yang semakin maju. Kemudian yang keempat ada dominasi platform dan juga digitalisasi UMKM, terjadi pada tahun 2015 sampai dengan 2020, di mana munculnya platform baru, kemudian UMKM yang semakin digital atau mulai merambah ke media digital, serta pembayaran digital yang semakin berkembang. Terakhir yaitu era omnichannel atau era ekosistem digital, di mana semakin terintegrasi menjadi lebih digital, serta pembayaran yang berlangsung juga semakin digital. Selain itu, pada era ini juga memungkinkan transaksi offline dan online dijadikan satu atau berkombinasi. Baik, demikian jawaban dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Akhir kata saya tutup dengan Om Santi 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 Om. Sampai jumpa.